Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum, kembali ke Doni Gahral Adian, tenaga ahli utama KSP. Mungkin Doni bisa menjelaskan kepada publik pilihan Presiden Jokowi menunjuk Budi Gunadi Sadikin yang bukan berlatar belakang dokter sebagai Menteri Kesehatan. Tadi Mardani mengatakan sebaiknya memang teknis diberikan pada orang-orang teknis. Baik, jadi setiap kementerian itu berdiri di atas dua pilar ya. Pertama adalah manajemen, yang kedua adalah substansi. Substansi itu adalah pemahaman terhadap bidang yang dikelola begitu. Pak Jokowi sangat menyukai sosok yang memiliki kemampuan manajemen mumpuni dan berorientasi pada hasil. Pak Budi Sadikin membuktikan itu ketika di Bank Mandiri, ketika di Inalum, kemudian Wamen BUMN, menjadi ketua Satgas Pemulihan ekonomi di Komite PEN. Jadi beliau adalah sosok yang berorientasi hasil. Nah, berkaitan dengan substansi, kebetulan ada wakil menteri yang memang berlatar belakang kedokteran. Jadi saya kira ini akan saling melengkapi ya. Bagi Pak Jokowi yang penting adalah tata kelola kesehatan itu berjalan dengan baik, laboratorium tersedia, tenaga kesehatan cukup dan tercukupi, ya alkes kemudian bisa diakses dengan mudah begitu. Ini soal tata kelola, soal manajemen begitu. Soal substansi saya kira itu bisa datang dari expert-expert, dari ahli-ahli yang memang banyak sekali di Kementerian Kesehatan. Tapi yang penting adalah result. Result. Segera, secepatnya kita bisa keluar dari krisis ini. Oke, Bung Mardani. Jadi kalau menurut Bung Mardani, apa yang harusnya langsung dikerjakan oleh para menteri untuk menjawab pandemi yang sampai sekarang juga belum selesai, krisis ekonomi di depan mata? Yang pertama tentu keterbukaan publik. Sampaikan target 100 hari dan kejar target itu, yakinkan publik bahwa COVID-19 bisa kita kendalikan dalam 100 hari, ekonomi kita bisa stabil dan tumbuh berkembang, dan masyarakat merasakan kehadiran negara pada semua sektor, baik kesehatan, pendidikan, ataupun agama, dan lain-lain. Dengan demikian, maka Pak Jokowi dapat mengakhiri periode 2-nya dengan warisan yang membuat rakyat tersenyum. Oke. Baik, Bung Arteria Dahlan. Jadi kalau di periode yang kedua yang sekarang terjadi dua menteri yang kecelakaan tertangkap KPK, apa yang harus dilakukan oleh Presiden agar kecelakaan terjadinya korupsi di level menteri tidak terjadi lagi, Arteria? Ya, pertama saya mencoba untuk objektif. Kalau dikatakan ada IHSG rupiah melemah, ya itu tidak direspon publik dengan baik, itu banyak parameter lah, terlalu prematur untuk menilainya. Nah, pastinya yang dikatakan Mas Bud tadi, makin hari Presiden punya standar atau kriterium yang lebih tinggi. Tapi bukan berarti Presiden harus melibatkan KPK. KPK terlibat, Intel terlibat, teman-teman juga terlibat bagaimana untuk menciptakan dan merumuskan nama-nama ini semua. Oke. Pada akhirnya memang menjadi ketetapan Pak Jokowi. Saya ingin sederhananya gini, Mas Bud. Ini adalah patriot dan Serikandi terbaik kita. Mohon diberikan kesempatan, berikan ruang dan waktu. Mudah-mudahan saya yakin ya, upaya konstitusional yang dilakukan Pak Jokowi melalui kegiatan atau kebijakan reshuffle ini mampu memperbaiki, mengkoreksi, dan memulihkan kepercayaan publik. Ini kan juga menjadi bagian dari tugas konstitusional dan tanggung jawab politik beliau, dan mudah-mudahan kita butuh rakyat bisa mendukung penuh, dan mudah-mudahan juga rakyat bisa menerima manfaatnya. Oke, baik, Arteria Dahlan. Kembali ke Prof. Asra, closing statement dan harapan Prof. Asra terhadap reshuffle kabinet yang pertama, ekspektasinya dan harapan Anda apa, Prof? Ya, saya kira seperti yang tadi saya katakan, ke-6 orang ini punya kapabilitas ya. Kalau saya sih percayalah mereka itu akan bisa bekerja dengan baik. Nah, cuma apakah yang jadi pertanyaan, kita berharap mereka ini bisa menciptakan momentum hanya untuk 6 kementerian atau kementerian mereka masing-masing, tapi juga kabinet secara keseluruhan. Karena saya melihat seperti yang tadi saya katakan, sebagian dari menteri itu tidak jelas apa yang dia kerjakan, tidak dirasakan oleh publik, nggak jelas gitu. Kalau yang 6 ini bisa menjadi semacam lokomotif. Ya, membantu di belakang lokomotif. Lokomotif yang paling besarnya itu utamanya tentu saja Presiden Jokowi. Kemudian karena banyak berat, maka kemudian kita tambah lagi dengan 6 lokomotif yang baru ini. Maka kemudian ada 7 lokomotifnya yang paling besar. Kalau bisa itu menggerakkan semuanya, itu
itu saya kira baru kita bisa optimis bahwa Presiden Jokowi akan kasih warisan yang bagus lah gitu. Oke, baik Prof. Asra, Bung Mardhani, Bung Doni, dan Bung Arteria Dahlan. Terima kasih telah gabung di satu meja. Kabinet baru adalah harapan baru. Menjadi pekerjaan rumah para menteri untuk menjawab harapan publik. Sebuah kabinet yang responsif untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Sinyal perbaikan perlu dikirim dengan kinerja, dengan komunikasi untuk menumbuhkan harapan bangsa. Demikian satu meja The Forum malam ini. Selamat malam dan terima kasih. Selalu patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Sampai jumpa pekan depan.